Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 4 masuk ke 5. Anu marabani Sulaiman qala Sami'tu Abdurrahman ibn Abana bin Utsman bin Affan an abihi qala kharaja Zaid bin Sabitin min indi Marwana binisbin nahari qultu ma ba'atha ilaihi hadhihi sa'ata illa li syai'in sa'ala anhu fasa'altuhu faqala sa'alana an asya'a sami'naha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana di dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Umar bin Sulaiman ia berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan dari ayahnya Aban bin Utsman ia berkata, Zaid bin Sabit keluar dari sisi Marwan di saat siang hari. Aku pun berkata dalam hati, tidaklah beliau mengutus seseorang kepadanya di saat seperti ini kecuali untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu aku bertanya kepadanya, maka ia, yakni Zaid bin Sabit menjawab, beliau menanyakan kepada kami tentang hal-hal yang kami pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai keinginannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya dan keduniaan tidak akan datang kepadanya melainkan sekedar yang telah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatannya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya dan menjadikannya kaya hati, dan dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Hadis ini mohon dijelaskan, Pak. Coba hadis bawahnya ya. Hadis bawahnya sekalian dibaca, itu sudah sangat jelas. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat al-akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa akhirat menjadi keinginannya atau tujuannya, maka Allah menjadikan kekayaannya di hatinya dan Allah mengumpulkan urusannya atau menjadikan mudah, dan dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Dan barang siapa dunia menjadi keinginannya, maka Allah akan menjadikan kefakirannya, yakni kebutuhannya di depan kedua matanya, dan Allah mencerai-beraikan urusannya
dan dunia tidak datang kepadanya melainkan sekedar yang telah ditakdirkan untuknya. Ya kan? Jadi tipe manusia dalam menjalankan kehidupan dari Allah ini, menurut hadis ini ada dua. Ada yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sehingga melalui dunia ini dia gunakan untuk meraih akhiratnya, maka tidak tertipu oleh dunia. Man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang tujuan hidupnya, keinginan hidupnya itu untuk akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan dirinya kaya hati, qanaah, mensyukuri apapun yang Allah berikan. Jadi hatinya qanaah, menerima apa yang Allah berikan, baik sedikit ataupun banyak. Segala hal yang dari Allah dia syukuri, itu qanaah, ya. Kaya hati dia, tidak mengeluh, tidak menyalahkan Allah, karena tujuan hidupnya akhirat, bukan dunia. Lah orang yang kaya hati, maka urusannya dikumpulkan oleh Allah, dimudahkan urusannya, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang tidak diperlukan untuk mendekat kepada Allah, maka Allah tidak jadikan butuh, karena qanaah sudah. Dan Nabi di hadis lain, beliau juga bersabda, kun qani'an takun ashkaron nas, jadilah hamba Allah yang qanaah, niscaya kamu akan jadi hamba yang paling bersyukur. Jadi sifat qanaah itu menjadi penyebab rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang mensyukuri pemberian Allah, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Allah akan mudahkan semua urusan. Dan dunia datang kepadanya dengan tunduk, artinya dunia disertakan oleh Allah bagi orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Maka dia tidak kesulitan untuk meraih dunia. Kenapa? Karena dunia didekatkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, sehingga mencarinya pun juga relatif mudah. Allah yang datangkan. Coba diingat Quran surat Al-Baqarah 172. Itu Allah yang dekatkan. Surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ini orang-orang beriman itu berarti orang-orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Tujuan utamanya akhirat, bukan dunia. Maka terkait dengan rezeki, Allah dekatkan. Di situ kan kita temukan kata ma razaqnakum, yang kami anugerahkan untukmu. Berarti Allah dekatkan, Allah sertakan.
Dunianya bagi orang-orang yang beriman, yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Dunia akan disertakan oleh Allah. Dan orang yang beriman itu punya sifat mensyukuri apapun yang Allah berikan. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka hatinya qanaah, kaya hati. Bedakan dengan orang-orang yang mencari dunia tanpa keimanan. Di Al-Baqarah 168. Orang-orang yang mencari dunia umum tanpa keimanan. Umum ya orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu sifatnya umum yang 168 itu. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di ayat ini ya ayuhan nas, umum semua manusia. Di 172 ya ayyuhalladzina amanu, khusus hanya orang yang beriman. Maka di 168 tidak kita temukan kata ma rozaqnahum atau ma rozaqnakum, tidak kita temukan. Tetapi di 172 kita temukan ma rozaqnakum. Ini berarti dunia bagi orang-orang yang beriman, salah satu ciri orang yang beriman itu qanaah, kaya hati. Maka dunianya disertakan oleh Allah, dimudahkan urusannya untuk mendapatkan dunia. Kalau yang 168 itu umum, karena tidak ada ma rozaqnakum, maka genteyongan. Karena dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi mencari uang terus, sehingga tidak ada waktu untuk mengusahakan akhiratnya. Sehingga dia hidup dalam bayang-bayang kefakiran, takut fakir, karena tujuan hidupnya dunia, bukan akhirat. Orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, maka ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran itu ada di depan matanya. Sehingga ketakutan, kalau saya tidak bekerja, saya akan miskin, saya akan melarat, saya akan fakir. Nek tak tinggal ngaji sik, bagaimana usaha saya? Kalau saya tinggal sholat jamaah, piye tokoku iki wayahe rame sing tuku. Jadi dia hidup di bawah bayang-bayang kefakiran. Karena memang tujuan hidupnya untuk dunia. Akhiratnya nek mung eling. Misal seperti hari Jumat, gelalai tokone banyak pembeli. Ini kalau saya tutup, saya Jumatan dulu, engkau pembelinya beli di toko lain. Lah, kalau sesudah Jumatan baru saya buka lagi, sudah nggak ada yang beli. Atau kalau saya hijrah dari riba, melarat saya, padahal kebutuhan saya A, B, C, D, E, F, G dan sampai Z.
Itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang kita butuhkan untuk mendekat kepada Allah. Kalau A sampai Z itu keinginan. Keinginan itu memperturutkan hawa nafsu. Nah, kalau saya sampai meninggalkan riba, saya hijrah, saya akan miskin, saya fakir, saya melarat. Sehingga hidupnya di bawah bayang-bayang kefakiran. Kenapa? Karena Allah yang memang jadikan kefakiran itu di depan matanya. Nah, karena dia milih dunia daripada akhirat. Pada akhirnya nanti dari pagi sampai pagi cari uang terus. Kemudian urusannya tercerai-berai. Ternyata kesenangan dunia itu mataun qalil, sampai akhirat di hadapan Allah nggak dapat bagian apa-apa. Karena bagiannya hanya di dunia, sebagaimana yang dia usahakan. Sedang akhirat yang dia lupakan, maka dia tidak dapat bagian apapun di akhirat. Dan Nabi kita pernah berpesan, wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Jadi kefakiran itu bukan sesuatu hal yang paling dikhawatirkan Nabi atas umatnya. Tetapi apa yang Nabi paling khawatir menimpa umatnya? Walakinni akhsha an tubsata alaikum, an tubsata dunya alaikum kama busitat ala alladhina min qablikum. Tetapi yang paling aku takutkan, kata Nabi begitu, yang paling aku khawatirkan atasmu itu bukan kefakiran, tetapi dibentangkannya dunia atas umatku, dimudahkannya dunia atas umatku, sebagaimana dibentangkannya dunia kepada umat sebelum umatku ini. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian, yaitu umatku, akan berlomba-lomba mengejar dunia itu karena dibentangkan begitu luas. Hidupnya hanya untuk berlomba dalam urusan dunia, tidak lagi peduli dengan urusan akhirat. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berebut dunia itu, saling sikut, saling pukul, saling menjatuhkan kehormatan, hanya untuk mendapatkan dunia yang remeh-temeh. Menipu, mencaci, memfitnah, korupsi, kolusi, dan sebagainya, dan sebagainya. Saling berebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Sebagaimana umat-umat sebelummu itu juga saling memperebutkan dunia tanpa jalan yang dibenarkan oleh agama. Fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Maka dunia akan menghancurkanmu sebagaimana dunia menghancurkan umat sebelummu. Maka lebih jelas lagi, coba dibuka Quran surat Al-Isra ayat 18 sampai 21 itu. Al-Isra ayat 18 sampai 21. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura
kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yakni kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, ini dulu. Man kana yuridul ajilata. Man, itu masih umum sifatnya, bisa laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda. Jadi siapapun orangnya yang menghendaki kehidupan dunia dalam arti tujuan hidupnya, fokusnya adalah dunia bukan akhirat, memang akan Allah beri bagiannya. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Allah akan berikan bagiannya di dunia sesuai yang dia usahakan. Tidak semuanya, hanya sebagian saja. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Hanya sebagian dari dunia ini yang akan Allah berikan. Misalkan orang yang fokusnya hanya dunia, dia punya keinginan A sampai Z. Bisa jadi Allah hanya berikan A saja, atau A sampai B saja. Tidak semua dunia akan dia genggam, tidak. Hanya sebagian. Kemudian karena bagian dunianya sudah dia dapatkan, sudah diberikan oleh Allah, maka di akhirat dia tidak dapat apapun. Yang dia dapatkan di akhirat adalah neraka jahanam. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Di akhirat dia hanya akan mendapatkan bagian jahanam yang akan dia masuki dalam keadaan tercela dan terusir, tercela, terhina. Diberi kesempatan hidup oleh Allah hanya sekali, kok tujuannya hanya untuk dunia. Dari pagi sampai pagi hanya untuk dunia saja, tidak mementingkan akhiratnya, maka terhina, tercela, terusir dari rahmat Allah, terusir dari surganya Allah, tidak berhak masuk surganya Allah. Kenapa? Karena tujuan hidupnya untuk dunia, bukan akhirat. Nah, terus? Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Nah, ya dah, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menjalani amanah kehidupan dari Allah ini, tujuan utamanya adalah untuk akhiratnya, sedang dia beriman kepada Allah, maka usaha yang dia lakukan untuk meraih kehidupan akhiratnya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dunianya disertakan, dunianya didatangkan oleh Allah dengan penuh ketundukan, dunianya dimudahkan oleh Allah, dan di akhirat dia akan dibalas dengan kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi,
yang mana itu khusus diberikan bagi hamba-hamba Allah yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya dengan penuh keimanan. Terus kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Kullan numittu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Jadi orang yang mementingkan dunia maupun yang mementingkan akhirat, ketika di dunia ini semuanya akan diberi bantuan oleh Allah. Orang yang mementingkan kehidupan dunia, dunianya juga akan diberi oleh Allah sebagian saja. Orang yang mengutamakan akhirat, ketika di dunia dia juga akan diberi bantuan oleh Allah. Bagian dunianya akan disertakan oleh Allah. Karena tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah. Baik orang yang beriman pada Allah ataupun yang tidak punya iman kepada Allah, saat di dunia ini semuanya akan diberi oleh Allah bagiannya di dunia. Lanjut. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Ya dah. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Jadi di dunia ini Allah lebihkan sebagian di atas sebagian yang lain terkait dengan kemampuan dunia. Ada yang Allah beri lebih, ada yang Allah beri sedang, ada yang Allah beri sedikit. Tapi orang yang beriman, yang menghendaki, menginginkan keutamaan yang paling utama, yaitu kehidupan akhirat, ketika Allah beri sedikit, sedang atau banyak, dia tetap syukur, dia tetap qanaah, karena dia yakin yang dia cari adalah keutamaan di sisi Allah. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilah. Dan kampung akhirat, kehidupan akhirat itu lebih utama derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Maka orang yang mencari dunia dengan penuh keimanan, dia akan dimudahkan oleh Allah. Tujuan utamanya untuk akhirat, bekerjanya pun lillahi rabbil alamin, bukan lil fulus. Jadi niat utamanya dalam bekerja lillahi rabbil alamin, karena bekerja itu bagian dari aktivitas hidup. Sedang Allah perintahkan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia bekerja itu lillah, bukan hanya lil fulus. Kalau hanya sekedar lil fulus, orang-orang kafir pun juga bekerja. Mereka bekerja juga dapat uang. Lah mereka bekerja memang tujuannya uang. Tujuan utamanya dunia, hidupnya hanya untuk dunia. Maka akan dia cari uang sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak kenal halal, tidak kenal haram. Tapi orang yang beriman, agar bekerja itu ada nilai ibadah di sisi Allah, itu harus lillahi rabbil alamin. Bekerja kalau sudah niatnya lillahi rabbil alamin, Allah beri sedikit, dia syukur. Allah beri sedang, dia syukur. Allah beri banyak, dia bersyukur. Itu kalau sudah lillah. Tapi kalau kita bekerja tujuan utamanya lil fulus, kita sudah mencurahkan daya upaya,
tenaga fisik sudah kita keluarkan sedemikian rupa, Allah kok beri sedikit, maka kita akan berontak, akan kufur. Wis ngoyo-ngoyo ngene nyambut gawe wis tak rewangi seperti ini. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jungkir balik, ngantek gegerik, geseng kabeh. Itu kok mung semene. Kita akan kufur kalau tujuan kerja kita lil fulus. Tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Padahal kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya liya'budun, hanya untuk ibadah kepada Allah. Maka bekerja kita yang merupakan bagian aktivitas hidup itu niatnya harus lillah. Kalau sudah lillah, ada potensi kita di dunia ini tidak akan tertipu. Berarti tujuan hidup kita adalah akhirat. Kalau kerja kita lillah, sedikit Allah beri, kita tetap mensyukuri. Ya, ada lagi.